Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Kartika Hajati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas akhir ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Rizky Aulia dari kelas A dengan NIM H01240005. Atas kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul Model-model pembelajaran inovatif berbasis filosofi konstruktivisme. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai. Pengertian konstruktivisme adalah untuk membangun pemahaman yang menyeluruh. Jadi kita perlu memulai dari pertanyaan mendasar. Misalnya, apa itu konstruktivisme? Konstruktivisme adalah sebuah teori belajar yang menekan bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalamannya langsung maupun interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dalam pendekatan ini, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Sebaliknya, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mendampingi proses belajar siswa. Ciri khasnya pembelajaran sendiri berbasis konstruktivisme dapat kita lihat dari karakter siswa yang aktif, kreatif, dan kolaboratif, dan mampu berpikir kritis. Dengan demikian, pembelajaran benar-benar berpusat pada peserta didik, atau yang kita kenal sebagai student-centered learning. Oke, next, ada landasan teoritis. Konstruktivisme sebagai sebuah teori memiliki landasan yang kuat dari para ahli. Terdapat 3 tokoh utama yang menjadi fondasi teorinya. Pertama, ada Jean Piaget. Piaget menjelaskan bahwa proses belajar berlangsung melalui 3 mekanisme. Yang pertama ada asimilasi, yaitu menyerap dan mengintegrasi informasi baru. Lalu kedua ada akomodasi, yaitu menyesuaikan skema pemahaman lama dengan informasi baru. Lalu serta ketiga ada ekuilibrasi, yaitu proses mencapai keseimbangan antara keduanya. Tokoh kedua ada Lev Vygotsky. Vygotsky memperkenalkan konsep Zone of Proximal Development atau yang biasa kita singkat ZPD, yakni zona kemampuan yang dapat dicapai siswa dengan bantuan orang lain yang lebih kompeten. Nah, dari konsep ini lahirlah istilah scaffolding, yaitu pemberian dukungan secara bertahap oleh guru hingga siswa itu mampu mandiri. Ketiga, ada Jerome Bruner. Bruner adalah penggagas Discover Learning, di mana proses belajar terjadi melalui penemuan secara aktif oleh siswa itu sendiri, bukan sekedar menerima informasi yang sudah jadi. Selanjutnya ada model pembelajaran inovatif. Bagian 1. Berpijak dari landasan teoritis tersebut, berkembanglah sebuah model pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan di kelas. Berikut adalah 3 model pertama yang akan kita bahas. Model pertama yaitu Problem Based Learning atau biasa kita singkat PBL. Dalam model ini, siswa dihadapkan pada suatu masalah nyata yang konstekstual dan relevan dengan kehidupan mereka. Jadi siswa itu kemudian diajak untuk menganalisis dan mencari solusi secara mandiri maupun berkelompok. Nah, model ini sangat efektif dalam melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Lalu model kedua ada Project Based Learning atau PGBL. Berbeda dengan PBL, PGBL berfokus pada proses pembuatan sebuah proyek atau produk nyata sebagai hasil dari pembelajarannya. Misalnya membuat video edukatif, merancang poster, atau menyusun laporan investigasi. Model ketiga ada Discover Learning. Sesuai namanya, model ini memberikan ruang bagi siswa untuk menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajarinya. Guru berperan sebagai pemberi arahan, bukan penyampai jawaban langsung. Baik, selanjutnya ada model pembelajaran inovatif lanjutan. Baik, kita lanjutkan dengan 2 model berikutnya, yaitu ada Inquiry Learning. Model ini mengajak siswa untuk menyelidiki dan mencapai informasi secara sistematis,
dan ilmiah. Jadi, siswa itu merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, lalu menganalisisnya, lalu menarik kesimpulan. Nah, proses ini melatih rasa ingin tahu serta kemampuan berpikir ilmiah siswa. Lalu model terakhir yaitu comparative learning, yaitu model ini menekankan pentingnya kerjasama antara siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran bersama. Terdapat beberapa teknik populer di dalamnya antara lain yaitu jigsaw. Jadi setiap anggota kelompok menjadi ahli di satu bagian materi lalu mengajak kepada anggota lain. Lalu ada STAT atau Student Team Achievement Divisions. Kelompok bersaing secara sehat dan meraih prestasi terbaik. Lalu terakhir ada think pair share. Siswa berpikir mandiri, berdiskusi, berpasangan, kemudian berbagi kepada seluruh kelas. Nah, selanjutnya adapun kelebihan dan keterbatasannya. Sebagaimana pendekatan pembelajaran lainnya, model-model berbasis konstruktivisme ini tentu memiliki kelebihan sekaligus keterbatasan. Nah, yang perlu kita pahami secara objektif dari sisi kelebihan, pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta melatih kreativitas dan kerjasama. Lalu keterampilan yang sangat relevan dengan tuntutan abad ke-21, namun di sisi lain terdapat pula keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pelaksanaannya membutuhkan alokasi waktu yang lebih panjang, menuntut kesiapan dan kompetensi guru yang lebih tinggi, serta menghadirkan tantangan dalam hal evaluasi yang lebih kompleks dibandingkan metode pembelajaran konvensional. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang matang dan berkelanjutan agar penerapan model-model ini itu dapat berjalan secara efektif dan optimal. Baik, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan beberapa poin kesimpulan dari presentasi ini. Pertama, konstruktivisme menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran, di mana pengetahuan tidak diterima secara pasif, melainkan dibangun secara aktif melalui pengalaman dan interaksi. Kedua, model-model pengembangan inovatif yang berlandaskan konstruktivisme, yakni PBL, PGBL, Discovery Learning, and Learning, and Comparative Learning, masing-masing menawarkan pendekatan yang unik, namun saling melengkapi. Ketiga, penerapan model-model tersebut tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 yang esensial, seperti berpikir kritis, kolaborasi, kreatif, dan komunikasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pendidikan kita ke depannya, dan terima kasih kepada Ibu Dr. Kartika Hajati MPD atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf juga kalau presentasi saya kurang memuaskan dan sedikit ribut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.